fa asbahtum, kata Nabi kepada sahabatnya. Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah, kata sahabat. Ya Rasulullah, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, wa ma alamatu imanikum, apa ciri kalian beriman pada Allah? Kalau kalian ditanya ngaku sedang beriman pada Allah. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, nasbiru alal bala wa nashkuru alal rukha wa narda bil qada, kata sahabat. Ya Rasul, ciri kami beriman kepada Allah. Sahabat menjawab, apa? Yang pertama, ya Rasul, nasbiru alal bala. Ciri orang beriman kami, ya Rasulullah, kami selalu bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kami. Jadi bahasanya nasbiru alal bala bukan bala dalam bentuk musibah yang ditimpakan kepada orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman diberikan musibah, namanya ujian. Jadi ketika Allah menguji kami, kami tidak pernah mengeluh. Maka ini menjadi ciri keimanan kami, enggak ngeluh diuji sama Allah. Singkat saja karena emang oke jadi drink, jadi dikit-dikit aja. Yang kedua, ya Rasul, naskuru ala rukha. Kami selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau mungkin kita ditanya nikmat itu apa, mungkin nikmat kita yang masih sesuai hawa nafsu. Betul? Apa itu nikmat? Banyak duit. Apa itu nikmat? Makan enak. Apa itu nikmat? Kagak pernah sakit. Apa itu nikmat? Utang kagak ada. Apa itu nikmat? Istri 4. Salah. Kata nafsu kita nikmat itu apa? Ya nikmat. Tapi versi sahabat bukan itu, saudara. Nashkuru ala rukha, bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat ketika Allah kasih kesempatan bisa ibadah kepada Allah. Itu baru namanya bersyukur. Karena enggak sedikit orang yang bisa ibadah, jarang Pak. Orang bisa ibadah itu bukan ditentukan dengan banyaknya nikmat yang ia punya. Banyak orang yang sehat malas ibadah, banyak orang yang kaya enggak sempat ke masjid, banyak orang yang enggak punya utang tapi tetap aja tenang-tenang di rumah. Tapi ketika Allah kasih kita kesempatan untuk bisa bersujud di hadapan Allah, itu baru nikmat yang paling besar. Maka dalam satu kitab dijelaskan, Syekh Nawawi mengatakan wa min a'zamil ni'am, dan di antara paling besar-besaran nikmat adalah apa? Nikmat kita diciptakan, dilahirkan menjadi orang Islam, bisa ibadah. Berarti kita jadi orang Islam nikmat bukan? Nikmat. Maka kita bersyukur pada Allah, wa nashkuru ala rukha, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang paling besar, nikmat bisa ibadah kepada Allah. Yang ketiga, Pak, udah datang belum? Yang ketiga, wa narda bil qada. Kami beriman pada Allah, cirinya adalah apa? Kami selalu ridha atas segala ketentuan yang Allah tetapkan kepada kami. Ridha pada Allah. Dijadiin orang ganteng, alhamdulillah. Siapa yang ngaku ganteng? Dijadiin orang kaya, alhamdulillah. Sampai dijadikan orang yang susah pun tetap alhamdulillah. Karena baliknya kepada yang tadi, yang kedua, kami bersyukur, kami ridho. Yang penting kami bisa ibadah pada Allah. Pak, di antara ciri orang yang ridho itu nanti ketentuannya Allah berikan keistimewaan apa? Dalam satu hadis panjang dijelaskan dalam kitab Salalimul Fudhala, bahwasanya nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dari golongan umat Rasulullah dalam kuburnya. Setelah bangkit tiba-tiba dia tumbuh sayap di kedua pundaknya. Hadisnya cukup panjang, saya ceritain terjemahnya saja. Setelah dia bangun dari kubur, ini umat Rasulullah bangkit dari kubur, ada sayap terbang ke angkasa. Kemudian setelah terbang, landing. Kalau bahasa kita landing ya, kalau bahasa kampung saya nebak. Jadi kalau bahasa burung terbang turun namanya landing.
Sampai di mana? Ternyata itu umat Rasulullah yang tadi pakai sayap ada di pekarangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal baru bangkit dari kubur di hari kiamat, tiba-tiba terbang sampai ke surga. Sampai di surga, penjaga surga malaikat nanya, "Ayuhan nas, manusia, hal ra'aitumu hisaba?" Apakah kamu melihat hisab? Dihitung amal kalian? Itu jawab manusia, "Ma ra'ainal hisaba." Malaikat, kami kagak dihisab. Kami enggak lihat itu timbangan. Pokoknya kami bangkit dari kubur, tiba-tiba tumbuh sayap, kami terbang turun ke sini. Enak malaikat, surga. Kata malaikat, kalau kalian tidak melihat hisab, hal justumus sirat, apakah kalian melewati sirat, jembatan? Jawab mereka apa? Mar'aina. Kami enggak ketemu tuh sirat, malaikat. Enggak lewat jembatan, mau jembatan manapun sekarang lewat. Jembatan 5 atau jembatan mana? Tomang kagak lewat, langsung. Malaikat geleng-geleng. Siapa orang ini? Kok bisa? Malaikat bangkit dari kubur baru tiupan pertama, udah ada yang nongkrong di sorga. Malaikat tanya yang terakhir, kalau kalian tidak melihat hisab, kalian tidak melewat sirat, hal ra'aitumu jahannam? Apakah kalian enggak mampir dulu ke jahannam? Jawab mereka, ma ra'aina syai'an. Wahai malaikat, kami tidak menemukan satupun yang kau tanyakan. Sebab kami bangkit dari kubur kami, tiba-tiba kami terbang dan ada di tempat ini. Apa ini malaikat? Surga bang. Gitu. Akhirnya malaikat tanya, kalau kalian tidak dihisab, malaikat makin kaget. Kalian tidak dimasuk pada jembatan Shiratal Mustaqim dan kalian tidak masuk neraka jahanam. Saya mau tanya, min ummati antum. Kalian dari umat siapa? Kok bisa dapat keistimewaan begini mulia? Masuk surga tanpa dihisab, tanpa lewat sirat, bahkan tanpa mampir ke neraka jahanam. Jawab mereka, nahnu min ummati Muhammad. Kami ini umatnya Nabi Muhammad. Ternyata umat Nabi Muhammad dapat keistimewaan begitu hebatnya. Hadirin rahimakumullah, kira-kira kita masuk umat Nabi Muhammad gak nih? Masuk gak? Ngaku-ngaku. Gak apa-apa, yang penting kita ngaku. Mudah-mudahan Nabi pun mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad. Lalu malaikat penasaran, kalian umat Nabi Muhammad? Lalu kalau kalian umat Nabi Muhammad, ma amalukum fid dunya? Apa sih amal kalian di dunia sehingga bisa dapat kemuliaan masuk surga seperti ini? Jawab mereka, ini poinnya di sini. Jawab mereka apa? Khaslatani. Kami cuma punya 2 amalan malaikat. Ketika kami dunia, yang pertama, nashtahi, kami selalu merasa malu kepada Allah indal maksiat. Satu. Amalan ahli surga tanpa hisab apa? Malu pada Allah di dunia ketika hendak berbuat maksiat. Mau kelihatan ke, mau enggak kelihatan, mau ketahuan enggak ketahuan, tapi Allah maha. Orang beriman akan merasa apa? Malu dirinya berbuat maksiat. Enggak perlu orang lain tahu, Allah yang tahu. Lalu yang kedua, malaikat wanardo bil qada. Kami selalu ridha kepada Allah dengan bagian kami yang sedikit, enggak pernah ngeluh. Karena kami yakin kepada Allah, ketika Allah memberikan rizki kepada kami beserta cukupnya, maka kami tidak pernah khawatir akan kekurangan dari rizki yang kami dapatkan, karena Allah maha mencukupi. Maka kami yakin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya, cirinya apa? Idza ahabba abdan, jika Allah telah mencintai seorang hambanya, ja'ala rizquhu kifafan, Allah jadikan rizkinya hanya secukupnya. Maka ketika hamba itu diberikan rizki yang cukup, dia tidak mengeluh, dia tidak pernah berhayal meminta sesuatu yang lebih daripada itu, karena dia yakin Allah maha mencukupi. Ini namanya apa?
ridho bil qada. Kalau kita sudah ridho bil qada, nanti bagian kita di akhirat sesuai janji Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, masuk surga tanpa dihisab, masuk surga tak perlu lewat sirat, dan masuk surga enggak perlu mampir di neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehubungan guru kita sampai, saya juga oke jelly drinknya udah habis. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kita, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran.